Gerimis masih kudengar sejak pagi tadi. Aku yang sedang bermain handphone dikejutkan dengan suara, "Grevi, tolong belikan sabun cuci di minimarket ya," pinta mamaku. Tanpa berpikir lama, aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan pergi ke minimarket. Bandung, 12 Desember 2018. Kutatap sepanjang jalan yang sudah basah akibat gerimis ini, dengan aroma khas hujan dan para penduduk kota yang terlihat mulai beraktivitas. Siapa yang tak suka hujan? Bukan aku pastinya, karena aku, Graviolin Syafira Ayu, adalah orang yang selalu menanti hujan. Dan ya, gerimis yang mulai hilang pun seketika berubah menjadi hujan deras yang mengharuskanku meneduh di halte terdekat. Memang membosankan hanya duduk diam memandangi jalanan kota ini, walau ditemani hujan, sampai akhirnya bunyi air menyipratku. Maaf, kata seorang laki-laki menghampiriku. "Aduh, baju kamu jadi basah," katanya. "Iya, gak apa-apa, aku bawa tisu kok, lagian gak basah-basah amat," kataku sambil mengelap bajuku. Mau kemana?" tanya orang itu. "Mau ke minimarket, kalau kamu?" tanyaku balik. "Mau ke tempat tongkrongan nih, malah hujan," katanya. "Oh, sayang ya hujannya di waktu yang gak tepat," kataku. "Kalau gak hujan, kita gak bakal ketemu dong," tawanya. Lalu kami berbincang banyak tentang kota ini, sampai ada mobil yang menghampiriku dengan seseorang di dalamnya yang memberiku aba-aba untuk masuk ke dalam mobil. "Duluan ya," pamitku. Akhirnya aku pulang dan baru teringat, "Hei, kita belum bertukar nama." Sejak pertemuan itu, hanya dia yang menghantui pikiranku. Siapa namanya? Sedang apa dia? Apa kita akan bertemu kembali? Paling dia udah punya pacar. Ayo move on, Grevi. Sudah 1 minggu berlalu, aku memutuskan untuk pergi ke mall bersama sahabat lamaku, Aurel. Sudah 3 tahun kami tidak bertemu. Aurel tambah tinggi dan semakin cantik, apalagi dengan outfit ala Ulzang Koreanya. Kami berkeliling mall sambil bercerita banyak hal. Sampai tak terasa hari sudah gelap. Kami memutuskan untuk segera pulang dan menuju parkiran. Namun mataku melihat sesuatu yang tidak asing. Tak disangka aku bertemu dengannya lagi. Ya, laki-laki itu lagi. Tapi dia tak sendiri, melainkan bersama seorang perempuan. Haha, apa ku bilang? Aurel pun menyapanya. Ternyata dia kenal dengannya. Aku hanya berdiri di samping Aurel. Mereka tampak akrab. Perempuan di sampingnya juga ikut mengobrol dengan Aurel. Rel, cowok tadi siapa? Tanyaku setelah mereka berbincang. Temanku, Faro namanya. Cewek di sampingnya itu temanku juga. Dia ngebebet Faro. Tawanya dengan santai. Aku hanya mengangguk, tersenyum. Kami pun segera pulang. Tak terasa hari sudah memasuki 31 Desember. Tahun baru sekaligus tanggal perceraian mama dan papa sejak 12 tahun lalu. Selama ini aku hanya tinggal bersama mama. Bahkan aku tak ingat wajah papaku. Saudara pun juga tak kuingat, karena aku masih sangat kecil saat itu. Dan kuhabiskan hari ini dengan berjalan di pinggir pantai. Kulihat dengan perlahan, matahari mulai menghilang dari pandangan mata. Mulai tergantikan oleh gelapnya malam. Senja memang indah ya. Walau tak semua kenang bersama senja itu indah. Tapi, senja tak pernah salah. Hanya kenanganlah yang kadang membuatnya basah. Dan pada senja, akhirnya kita mengaku kalah. Itulah kalimat yang selalu kuingat. Karena pada senja inilah waktu terakhir kali aku melihat papa. Tiba-tiba, ting, bunyi dari handphoneku. Ternyata notifikasi dari akun Instagram yang tidak ku follow dengan user @kafaronarendra. Oh, Faro, aku tersenyum.
Dia meminta maaf lagi tentang kejadian saat hujan. Namun, hanya kujawab singkat. Aku ingin lebih lama bersama senja ini. Ternyata Faro tidak semembosankan yang aku kira. Dia asik. Dia juga mengajakku makan bersama. Tidak hanya berdua tentunya, tapi dengan perempuan kemarin. Ya jelas ku terima tawaran itu. Kami menghabiskan waktu tahun baru bersama. Oh iya, perempuan itu bernama Tania. Mereka cocok banget sih. Ya udah, mau nggak mau, aku mundur alon-alon lah, batinku. Tania pamit pulang duluan. Ada urusan keluarga katanya. Sehingga tersisa aku dan Faro. Faro mengajakku ke rumah sakit. Dia ditelepon ayahnya untuk ke rumah sakit. Ada tes DNA yang diadakan perusahaan ayahnya katanya. Aku nurut saja, toh aku gabut di rumah. Kami pun tiba di rumah sakit, tapi keadaan rumah sakit ramai sekali. Saat itu tiba-tiba aku dan Faro ditarik oleh seorang perawat. Mari mas, mbak, ruangan Pak Narendra di sini. Ia sedang ke kantin, ajak perawat itu. Far, kok aku juga sih? Buat apa? Tanyaku panik. Ih, udah gak apa-apa, pasrah aja sama perawat ini, haha, tawanya. Setelah pengambilan darah itu, kami menunggu di taman rumah sakit. Kemudian perawat datang dan memperlihatkan hal yang membuat kami berdua terkejut. Ya, hasil sudah keluar. Tapi, bagaimana bisa? Aku bertanya dengan suara gemetar. Ayo cari ayahku, kata Faro tegas. Aku mengikuti Faro yang mencari ayahnya, yang katanya berada di kantin rumah sakit. Ayah, ini apa? Tanya Faro. Ada apa nak? Ayah Faro bingung. Faro tanya sekali lagi, ini apa ya? Faro memperlihatkan hasil tes DNA kami berdua. Ternyata ayah Faro tidak kalah kagetnya. Lalu dia mengajak kami ke halaman rumah sakit. Apa benar kamu anak dari Veronica? Tanya ayah Faro kepadaku. Benar, om tahu dari mana? Aku semakin bingung. Dengan tiba-tiba, ayah Faro memeluk erat tubuhku dan membuatku semakin bingung. Aku butuh penjelasan. Ayah Faro menjelaskan keadaan ini dan memutuskan untuk pergi ke rumahku. Betapa terkejutnya mamaku melihat kedatangan kami. Mereka berpelukan dengan air mata yang bermakna sangat dalam. Tidak pernah kulihat mama tersenyum seperti ini selama bertahun-tahun. Mereka seperti anak kembar yang dipisahkan selama 5 tahun. Lebih tepatnya 12 tahun. Mama dan papa menjelaskan semuanya. Ya, dia papaku. Ayah dari Faro adalah papaku. Mamaku adalah mamanya Faro. Dan Faro adalah kakakku. Mereka menjelaskan semuanya. Bagaimana mereka bertemu, masa-masa mereka yang saling melengkapi, seperti pagi dan malam, seperti teh dan gula, atau seperti baju dan celana. Dan bagaimana mereka berpisah dalam senja yang kukatakan. Mereka memutuskan untuk rujuk kembali. Perlu kukatakan, mereka berpisah karena sebuah kesalahpahaman, bukan tentang perselingkuhan. Kami masih membicarakan tentang semua ini. Aku dan Faro duduk berdua di balkon rumah. Sedangkan mama dan papa, entah sedang apa mereka di ruang TV. Mereka seperti anak ABG yang sedang dilanda asmara. Gak nyangka ya, pertemuan di halte saat itu bisa membuat kita kembali bertemu. Faro membuka pembicaraan. Iya, takdir emang gak bisa ditebak. Bagaimana kelanjutan hidup kita pun kita gak tahu. Tapi kita harus tetap yakin kalau yang di atas udah ngerencanain semuanya, kataku sambil meneguk secangkir susu hangat. Setelah lama berbincang, kami memutuskan untuk pergi berlibur ke Bali, mengunjungi pantai, di tempat mereka berpisah dan memulai semua ini dari awal, sebagai keluarga baru yang akan bahagia. Terima kasih Tuhan,
Akhirnya keluargaku lengkap kembali.